Bagaimanakah cara mendapatkan atau meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, kasih sayang adalah akhlak yang mulia. Tanpa adanya kasih sayang pada diri manusia, maka setiap manusia tentu akan saling menyakiti satu sama lain, bahkan lebih dari itu. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Kasih sayang atau rahmah itu sendiri adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kasih sayang adalah akhlak mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mendoakan umatnya untuk mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah pendengar, mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Siapa sajakah orang yang didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperoleh rahmat Allah? Maka jawabannya dapat kita peroleh dari beberapa hadis yang akan kita telaah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mendoakan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rahimallahum ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mendoakan orang yang menjaga dan senantiasa melindungi keluarga mereka, khawatir jika suami atau anak dan istrinya kelak masuk neraka. Tentu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Mengatur mereka dengan aturan Allah, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membantu mereka untuk melaksanakan syariatnya. Jika seorang mukmin melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah berada di keluarganya atau dilakukan oleh anggota keluarganya, maka ia harus menghentikan dan melarang mereka dari kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya adalah rajin melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan bermunajat kepada Allah. Ia juga membangunkan istri atau sebaliknya suaminya untuk sholat malam dan memohon ampunan dan rahmat Allah agar turun kepada mereka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam, lalu melaksanakan sholat, dan membangunkan istrinya agar ikut melaksanakan sholat. Jika sang istri tidak mau bangun, ia memercikkan air di wajahnya. Semoga Allah juga menurunkan rahmatnya kepada perempuan yang bangun di tengah malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Jika suaminya tidak mau bangun, ia pun memercikkan air di wajahnya. Selanjutnya pendengar, Rasulullah SAW juga mendoakan orang yang memiliki sifat toleran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada wa fi riwayah wa idza qada. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang bersikap toleran, baik ketika berjualan, ketika membeli, dan toleran ketika menuntut haknya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendoakan orang yang menjaga lisannya dan memanfaatkannya hanya untuk kebaikan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, yang artinya semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang jika berbicara ia mendapatkan banyak sekali pahala, dan jika diam ia pun selamat. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berdoa 3 kali agar memperoleh rahmat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian bertahalul dengan mencukur habis rambutnya. Dan beliau berdoa hanya sekali bagi orang yang bertahalul dengan memotong sedikit rambutnya agar ia mendapatkan rahmat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Para sahabat kembali bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya pada saat tahallul. Lalu sekali lagi para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memotong sedikit rambutnya? Dan Rasulullah SAW pun menjawab, semoga Allah juga merahmati orang yang memotong sedikit rambutnya. Kemudian yang terakhir pendengar, Nabi Muhammad SAW juga pernah memanjatkan doa khusus untuk seorang sahabat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar salah seorang sahabat sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Beliau kemudian mendoakan sahabat tadi. Doa ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya semoga Allah merahmatinya karena dia mengingatkanku akan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang terlupa olehku pada surat ini dan itu. Pendengar rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kita harus benar-benar mengamalkan kandungan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa orang yang didoakan Rasulullah SAW niscaya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan harus kita ketahui pula bahwa hanya orang yang sengsaralah yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Hal ini karena kasih sayang berasal dari hati yang lembut. Hati yang lembut merupakan tanda keimanan. Barang siapa tidak memiliki kelembutan hati, maka tidak sempurna keimanannya. Dan barang siapa tidak memiliki iman, maka ia sengsara. Jadi kesimpulannya adalah orang yang tidak memiliki kelembutan hati, maka ia akan sengsara. Lalu pendengar rahimakumullah, bagaimanakah cara mendapatkan atau meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita benar-benar ingin menghiasi diri dengan sifat kasih sayang, maka kita harus mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Karena beliau telah mengisi seluruh sisi kehidupan dengan kasih sayang. Jika ingin meraih kasih sayang Allah, kita perlu menyayangi sesama makhluk. Karena itu mulai sekarang, mari kita selalu menyayangi dan mengasihi kedua orang tua kita, istri atau suami, anak, saudara, tetangga, pelayan, anak yatim, orang sakit dan orang yang lemah, dan sesama manusia pada umumnya. Kita juga harus menyayangi binatang agar benar-benar dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang menyayangi makhluknya. Dengan sifat kasih sayang inilah kita dapat meraih cinta Allah dan cinta manusia. Dengan sifat kasih sayang Allah inilah kita dapat dianugerahi penjagaannya dari maksiat dan meraih derajat tinggi. Sifat kasih sayang ini juga menjadi bukti nyata kelembutan hati dan keluhuran jiwa pemiliknya. Semakin besar rasa kasih sayang yang ada di dalam jiwa kita, semakin besar pula kekuatan kita untuk meningkatkan derajat kita menuju surga. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita hanya dapat memohon kepada Allah agar mengizinkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang yang benar. Dengan begitu, kita benar-benar mampu mencerminkan kasih sayang ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.